Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Widya Alina Putri. Kali ini aku tuh mau membahas sedikit materi yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Sekarang ini aku mau membahas tentang empirical gap. Nah, empirical gapnya ini tentang apa sih Kak? Atau judulnya apa? Judulnya ini adalah fenomena Shopee 11.11. Loh, kok 11.11 sih Kak? Kan baru aja kemarin 12.12. Ya emang kemarin tuh baru aja 12.12, cuman ketika aku membuat artikel ini atau sedang mencari-cari penelitian terdahulunya atau fakta-faktanya membuat artikel ini, itu tuh ketika masih Shopee 11.11 gitu. Tapi biarpun begitu, ini tuh masih nyambung sama Shopee 12.12 juga. Jadi intinya tuh tentang pixelnya Shopee gitu, yang bisa buat Shopee tuh jadi e-commerce nomor 1 gitu sekarang di Indonesia. Dan juga Shopee ini bisa memperkuat ekonomi digitalnya Indonesia. Apalagi sekarang kan lagi era pandemi ya. Nah, itulah dia. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, mari kita bahas materinya sekarang. Dengan adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini, semakin banyak masyarakat yang merubah kebiasaan hidupnya dan juga gaya hidupnya mereka. Nah, baik yang udah terbiasa berbelanja secara online ataupun masyarakat yang secara terpaksa berbelanja secara online untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini agar penyebaran ini tidak semakin meluas. Nah, selain itu juga emang sebelum ada COVID-19 ini, udah banyak masyarakat yang gemar dengan berbelanja atau gaya hidup berbelanja mereka yang hedonik. Menurut Patricia dalam jurnalnya tahun 2015 itu, faktor yang mempengaruhi terjadinya pembelian impulsif adalah gaya hidup berbelanja, keterlibatan fashion, dan perilaku hedonik. Nah, jadi berbelanja merupakan hal yang menyenangkan dan pelanggan ini cenderung melakukan pembelian secara impulsif gitu. Gaya hidup yang berbelanja mendorong seseorang mengalokasikan waktu dan uang untuk mendapatkan berbagai produk selama proses berbelanja. Nah, menurut jurnalnya Samuel 2005 dan Rohman 2019 itu, gaya hidup berbelanja dapat dipengaruhi dari faktor-faktor menarik yang ditawarkan. Seperti contohnya adalah promosi, diskon, harga-harga murah, iklannya, atau model terbarunya, dan lain-lain. Ya, jadi emang sebelum adanya COVID-19 pun atau sesudah ada COVID-19 pun udah banyak masyarakat Indonesia yang gemar berbelanja secara online gitu, karena emang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun gaya kehidupan mereka gitu, agar lebih modern. Pada tahun 2019, sebelum adanya COVID-19 atau pandemi corona ini, IPRES menyatakan kalau Tokopedia ini sebagai e-commerce dengan jumlah pengunjung web bulanan terbesar pada kuartal ketiga 2019, yaitu total pengunjungnya mencapai 66 juta pengunjung. Nah, peringkat selanjutnya itu di bawahnya adalah Shopee sebanyak 56 juta pengunjung. Nah, namun pada kuartal keempatnya, Tokopedia ini berhasil digeser oleh Shopee. Dengan jumlah pengunjungnya ini, Shopee pada kuartal keempat mencapai 72,97 juta pengunjung, sedangkan Tokopedia itu mencapai 67,9 juta pengunjung. Sama-sama naik, hanya saja berbeda gitu jumlahnya. Shopee berhasil memaksimalkan dalam periode sale mereka, yaitu Big Sale 11.11 ataupun Big Sale 12.12, sehingga Shopee ini menjadi web dengan kunjungan paling tinggi di kuartal keempat 2019. Jadi kesuksesan Shopee menggeser Tokopedia yaitu adalah dengan iklan mereka atau periode sale mereka yang Big Sale 11.11 atau Big Sale 12.12. Bahkan di tahun 2020 pun Shopee masih menempati urutan pertama baik kuartal pertama, kuartal kedua maupun kuartal ketiganya. Nah, pada trimester ini Shopee masih menjadi juara dengan total rataan kunjungan website bulanan mereka sebanyak 96 juta per bulannya. Data itu menurut IPRES juga ya, teman-teman. Banyak masyarakat Indonesia, terutama kalangan milenial atau anak-anak muda, yang pasti tuh tahu dengan program promosi sale Shopee yang setiap bulannya seperti Shopee 11.11 atau Shopee 12.12.
atau setiap tanggal bulan yang sama lah gitu ya, atau kita biasa familiar dengarnya itu adalah Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Dan hal tersebut tentu saja berpengaruh oleh kualitas pelayanan, promosi yang dilakukan terhadap minat beli ulang. Selain pengaruh dari kualitas pelayanan ataupun promosi terhadap minat beli ulang, juga ada faktor lain yaitu pengaruh endorsement. Nah, dampak dari endorsement ini, keberadaannya endorsement ini nggak bisa kita pandang sebelah mata tentunya. Nyatanya idola ini sangat-sangat berpengaruh atau signifikan terhadap beberapa konsumen. Di tahun 2019, tepatnya pada promosi bulan September, Cristiano Ronaldo didapuk menjadi brand ambassador Shopee yang begitu sangat menarik. Nah, penilaian ini muncul karena dalam kurun waktu terakhir atau beberapa waktu terakhir di 2019 ini, Shopee ini cenderungnya dikenal sebagai online shop yang memiliki segmen pasar perempuan. Jadi kebanyakan rata-rata penggunanya ini dari kalangan perempuan. Dilansir dari situs resmi media nasional Gatra, Julistian 2019 menyebutkan bahwa Shopee adalah salah satu e-commerce terbesar Indonesia yang memiliki segmen pasar pada kalangan perempuan. Nah, pandangan umum ini diamini atau diiyakan oleh Country Brand Manager Shopee, yaitu Reski Yanuar, dalam kegiatannya di Exabytes E-commerce Conference yang diadakan di City Walk Sudirman pada 14 Agustus 2018. Nah, fenomena ini yang membuat Shopee perlu untuk membentuk strategi baru dengan nama Shopee Men. Diketahui berikutnya strategi ini diletakkan dengan nama Shopee 99 Super Shopping Day dengan mengajak Cristiano Ronaldo seperti yang diketahui dari aplikasinya langsung, iklan di TV dan juga iklan YouTube. Tentu saja Shopee Men ini tujuannya adalah untuk menarik perhatian laki-laki untuk bisa membeli belanja atau berbelanja online di e-commerce Shopee dan bisa meningkatkan segmentasi pasar tidak hanya di kalangan perempuan saja tapi juga dari kalangan laki-laki. Sebelum Cristiano Ronaldo didapuk menjadi brand ambassador Shopee, sebelumnya Shopee juga menggayat brand ambassador yang terkenal juga yaitu Blackpink. Nah, Blackpink ini adalah idol K-pop asal Korea Selatan tentunya, yang mana Korea Selatan ini terkenalnya itu adalah K-pop ya. K-pop ini sangat-sangat mendunia banget, sangat-sangat menjamur. Nggak hanya di tanah air aja, bahkan di Amerika Serikat pun sekarang di mana-mana lah pokoknya seluruh dunia itu tahu dengan lagu-lagu K-pop, bahkan tahu dengan boyband atau girl band mereka gitu. Jadi K-pop itu memang sedang sangat menjamur ya, sangat viral gitu. Nah, namun pada tahun ini Shopee menggayat idol K-pop yang berbeda, yaitu adalah Stray Kids. Nah, Stray Kids ini baru didapuk pada 11 November kemarin ya. Di televisi juga banyak iklan-iklannya dari Stray Kids, yang mana lagu mereka yang sangat terkenal yaitu berjudul God Made You itu diubah menjadi liriknya Shopee gitu, seperti pada video ini. Shopee Shopee 12 Shopee Shopee 12 Shopee 12 beli semuanya di Shopee Shopee 12 Shopee birthday sale Shopee birthday sale Shopee beli semua di Shopee. Selain lagunya yang emang enak untuk didengarkan, juga lirik yang digunakan ini sangat-sangat adiktif ya. Shopee ini memang menggunakan ragam banyak bahasa yang mampu menarik para konsumen agar bisa menggunakan aplikasi e-commerce Shopee ini. Nah, bahkan di lagu Shopee 1212 ini atau lagunya Stray Kids yang diubah menjadi Shopee 1212 ini disukai oleh banyak sekali kalangan fans Stray Kids maupun non-fansnya Stray Kids. Bahkan para K-popers Indonesia ini sangat-sangat lebih menyukainya itu lagu Shopee 1212 ini gitu. Mereka sering menyanyikan lagu-lagu ini gitu dalam beberapa acara. Salah satu acaranya ini adalah salah satu acara dance K-pop atau dance cover K-pop. Mereka ini malah menyanyikan lagu Shopee 1212 pada acara ini, padahal lagu yang mereka nyanyikan ini adalah lagunya Stray Kids yang berjudul God Made You.
videonya sebagai berikut. Hal tersebutlah yang bisa mempertahankan citra atau image Shopee tetap menjadi milenial gitu, ataupun bisa menggait beberapa atau berbagai kalangan dari para konsumennya. Bahkan untuk pensa Stray Kids tersendiri, mungkin ini akan membuat mereka ini tidak terjadi brand switching gitu. Brand switching untuk e-commerce lainnya, karena ada Stray Kids di sini sebagai brand ambasadornya. Selain untuk mempertahankan atau tidak terjadinya brand switching, tentu saja bisa membuat Shopee ini semakin dikenal gitu dengan promosi lagu yang sangat adiktif ini. Bahkan pada Shopee Big Sale 11.11 ini, pada puncaknya di Indonesia menciptakan lonjakan aktivitas berbelanja di mana pengguna memilih Shopee untuk mendapatkan penawaran terbaik dari brand dan penjual favorit mereka sambil menikmati kenyamanan bertransaksi. Nah, di Big Sale Shopee 11.11 ini yang menjadi tren utamanya, yang pertama itu adalah lonjakan permintaan produk kecantikan wajah atau skincare. Ini terjual 4 juta produk pada saat Big Sale 11.11 ini. Yang kedua adalah perlengkapan rumah tangga atau penyimpanan barang atau storage, yaitu terjual sebanyak 1,8 juta. Nah, yang ketiga ini adalah permintaan yang tinggi di kota-kota besar, aktivitas berbelanja yang berkembang di luar wilayah ibu kota. Sekitar 1,2 juta barang terjual di Provinsi Jawa Barat dalam 1 jam selama puncak kampanye Shopee 11 November atau Shopee 11.11 Big Sale. Nah, pada puncak ini terjual lebih dari 200 juta barang di Shopee pada puncaknya 11 November, dan juga terjadi 10 kali peningkatan pesanan untuk penjual yang baru mengikuti 11.11 untuk pertama kalinya. Jadi untuk para pengguna baru itu meningkat sekitar 10 kali lipat. Dan 3 kategori produk terpopuler di Indonesia yaitu beauty and care, home and living, dan juga mobile and accessories. Bahkan di Shopee 11.11 ini juga Shopee Games ini dimainkan sekitar lebih dari 2,5 miliar kali, dan juga lebih dari 20 juta jam ditonton, yaitu untuk Shopee Live-nya mereka, yang mana semuanya ini termasuk ke dalam program-program atau promosi-promosi strategi yang Shopee lakukan untuk meningkatkan promosi mereka di Big Sale 11.11 ini. Meningkatnya aktivitas belanja pada 11 November menciptakan pertumbuhan nyata bagi bisnis lokal. Secara GMV, handphone dan tablet adalah kategori terlaris di puncak kampanye 11.11 Big Sale, di mana Xiaomi menjadi brand terlaris untuk kategori ini. Di Indonesia, kampanye 11.11 Big Charity mendapat dukungan yang positif di semua wilayah. Kampanye ini didukung oleh 3 mitra band resmi, yaitu Philips, LG, dan juga Kao, yang memberikan beberapa koleksi produk, khususnya live streaming konser Amal 11.11 Big Charity di Shopee Live juga berhasil ditonton sekitar 1,2 juta kali. Hal ini tentu saja meningkatkan ekonomi digital di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi keuntungan tersendiri bagi Shopee. Nah, sumber tersebut saya ambil datanya dari Berita Elektronik Indonesia, yaitu Tirto. Nah, itulah dia tadi teman-teman semua pemaparan dan juga penjelasan yang saya jelaskan mengenai empirical gap Shopee Big Sale 11.11. Apabila ada kesalahan atau juga kekurangan dalam teorinya ataupun pemaparan materinya, teman-teman boleh kok komentar di kolom komentar di bawah ya, bisa ditulis ya, baik mau menanyakan atau juga menambahkan materi yang kurang. Jadi kita bisa saling share informasi mengenai empirical gap ini, mengenai Shopee Big Sale 11.11. Semoga infonya
informasi ini dan juga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.